Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar pada malam hari ini? Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Pengertian sholat dan rukun sholat. Baik, sebelum memasuki materi tersebut, di sini siapa di antara kalian siapa yang tahu apa pengertian dari sholat dan rukun sholat? Yang tahu silakan angkat tangan dan silakan menjawab. Baik, kalau tidak ada yang bisa menjawab, saya akan memasuki materi tentang makna hadis tentang sholat. Makna dari hadis tentang sholat adalah sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajib. Yang berikutnya yaitu tentang pengertian sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan syarat dan ketentuan tertentu. Berikutnya yaitu gerakan sholat yang benar. Mungkin di antara kalian semua ada yang udah tahu atau udah paham mengenai urutan gerakan sholat yang benar. Coba sebutkan satu saja. Baik, kalau tidak ada yang menjawab, saya di sini akan menjelaskan tentang urutan gerakan sholat yang benar. Yang berikutnya yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ada 3 cara ya. Itu gerakannya itu seperti begini. Dan sudah ada video yang sudah saya paparkan di layar LCD tersebut. Ada 3 cara. Yang pertama, takbiratul ihram harus dilakukan dengan kedua tangan diangkat sejajar dengan telinga. Yang kedua, yaitu posisi badan tegak dan kepala menghadap ke bawah. Yang terakhir, yaitu tidak boleh dilakukan terburu-buru. Yang berikutnya yaitu al-qiyam. Al-qiyam juga ada 3 tata cara yang benar. Yang pertama, yaitu al-qiyam harus dilakukan dengan meletakkan kedua sejajar dengan dada. Yang kedua, yaitu posisi badan harus tegak. Yang terakhir, yaitu dengan kepala menghadap ke bawah. Yang berikutnya yaitu wuku. Wuku itu ada 4 cara ya. Yang pertama yaitu wuku harus dilakukan dengan membungkukkan badan. Yang kedua yaitu kepala menghadap ke bawah. Yang ketiga yaitu posisi kaki harus lurus. Yang keempat yaitu posisi tangan diletakkan di kedua lutut. Yang berikutnya yaitu iktidal. Iktidal itu ada 2 cara ya. Yang pertama, iktidal harus dilakukan dengan badan tegak dan kepala menghadap ke depan.
Yang terakhir yaitu posisi tangan ada di bagian samping paha. Yang berikutnya yaitu sujud. Sujud itu ada 4 tata cara ya. Yang pertama yaitu sujud harus dilakukan dengan membungkukkan badan ke lantai. Yang kedua yaitu kepala dan hidung harus menempel ke lantai. Ini di dalam sujud ada 2 bagian. Ada yang khusus pria dan ada yang khusus wanita. Yang khusus pria itu apa saja? Yang khusus pria itu posisi tangan menempel di lantai sejajar dengan telinga. Itu khusus yang pria. Seperti gini contohnya. Sujud untuk yang laki-laki. Terus kalau untuk yang perempuan, posisi tangan menempel di lantai dan merapat di depan mata. Yang berikutnya yaitu duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir itu ada 2 cara. Yang pertama, duduk tahiyat akhir harus dilakukan dengan bagian depan kaki menempel ke lantai dengan melipat ibu jari kaki. Yang terakhir yaitu posisi badan tegak dengan meletakkan tangan di atas paha dengan jari telunjuk kanan menunjuk ke depan. Yang berikutnya yaitu salam. Salam itu ada 2 ya, 2 bagian. Yang pertama yaitu salam harus dilakukan dengan menoleh kepala ke kanan kemudian ke kiri. Yang berikutnya yaitu sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan contohnya sudah ada di depan LCD yang sudah saya tayangkan. Baik, yang berikutnya yaitu pengertian rukun sholat. Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu dari rukun sholat yang tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak akan sah. Maka harus mengulang dari awal. Di sini rukun sholat itu terdapat ada 13 jumlahnya. Yang pertama yaitu niat. Niat ialah lintasan atau ingatan di dalam hati mau mengerjakan sholat itu. Niat sholat perlu dihadirkan dengan hati ketika mengangkat takbiratul ihram. Misalnya kita mau melaksanakan sholat subuh. Niat sholat subuh yaitu sholli fardhu subuhi ini mustaqbilan kiblati adaan nilai ta'ala. Yang berikutnya yaitu berdiri dan tegak. Maksud berdiri dan tegak adalah berdiri tegak lurus yaitu tulang belakang tegak dengan dada menghadap ke kiblat. Yang berikutnya yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah melafaz Allahu Akbar untuk memuliakan sholat dengan suara yang dapat didengar sekurang-kurangnya oleh diri sendiri. Yang berikutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah wajib dibaca ketika berdiri pada setiap rakaat sholat dengan tajwid yang betul. Kenapa? Karena kalau kalian sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak akan sah dan tidak akan sempurna. Yang berikutnya yaitu ruku'. Ruku' adalah membungkukkan badan dan kepala ke hadapan sehingga sama rata dengan punggung.
Yang berikutnya yaitu iktidal. Iktidal adalah berdiri tegak selepas wukuf. Perlu ada tamanina dalam keadaan berdiri tegak sebelum beralih ke rukun sholat seterusnya. Yang berikutnya yaitu sujud 2 kali. Sujud adalah merendah atau tunduk. Jadi sujud yang minimum adalah meletakkan dahi yang terdebar ke tempat sholat. Yang berikutnya yaitu duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud adalah duduk sebentar selepas sujud pertama sebelum melakukan sujud yang kedua dalam setiap rakaat. Yang berikutnya yaitu duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ialah duduk ketika membaca tahiyat akhir sebelum memberi salam. Dengan duduk tahiyat akhir ada ucapan sebutan at-tahiyyatu mubarakatus shalawatut thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berikutnya yaitu membaca sholawat. Membaca sholawat atas baginda Rasulullah SAW yang menjadi rukun sholat adalah semasa duduk tahiyat akhir, yaitu selepas melafaz 2 kalimat syahadat, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya yaitu memberi salam. Memberi salam adalah penutup sholat sekurang-kurangnya dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu tertib. Jadi kita kalau mau melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah, maka gerakan sholatnya harus tertib, tumakninah, dan tidak boleh terburu-buru. Mungkin dari segi bacaan sholatnya, niatnya, dan lain sebagainya. Dan saya di sini akan memberikan sebuah kata-kata atau sebuah motivasi mengenai tentang sholat. Ketika sholatmu akan menjadi kebiasaan, maka kesuksesanmu akan memberi kepastian atas izin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.